Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmia dari kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya, yaitu yang terdapat pada bab 6, yaitu materi tentang organ-organ pencernaan dan makanan sehat, bergizi dan seimbang. Di sini hasil analisis saya yaitu dalam buku BSE Biologi SMA kelas 11 yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2009 yang ditulis oleh Purnomo dan kawan-kawan. Di sini terdapat kesesuaian antara isi buku dengan isi KI dan KD yang terdapat dalam silabus tersebut. Karena di dalam isi buku tersebut sudah dijelaskan bagaimana struktur dari organ-organ pencernaan, apa saja fungsi dari organ-organ pencernaan, dan bagaimana proses dari organ-organ tersebut, serta kelainan dari organ-organ pencernaan tersebut. Terus dari organ-organ tersebut akan dikaitkan dengan makanan sehat, bergizi dan seimbang. Di sini sudah terjadi kesesuaian antara isi KI dalam buku tersebut. Selanjutnya, indikator atau tujuan pembelajaran yang terdapat dalam buku biologi tersebut menurut saya itu sudah relevan karena tujuan pembelajaran dan indikator yang terdapat di dalam silabus tersebut sudah sesuai dengan isi buku tersebut yang menjelaskan bagaimana proses atau struktur dari organ-organ pencernaan dan bagaimana hubungannya dengan makanan yang kita makan. Apa saja kandungan dari makanan yang kita makan, bagaimana proses metabolismenya, dan apa dampak jika tubuh kita itu kelebihan atau kekurangan zat makanan tersebut. Selanjutnya, bagaimana kelengkapan atau kedalaman dari isi buku tersebut. Nah, kedalaman atau kelengkapan materi tentang organ-organ pencernaan dalam buku tersebut menurut saya kurang lengkap karena di dalam organ-organ pencernaan ini tidak dijelaskan mengenai anus dan bagaimana fungsi dari anus tersebut. Terus pada bagian B yaitu makanan sehat, bergizi dan seimbang, tidak dijelaskan mengenai protein, pembagian protein yaitu asam amino baik esensial maupun non esensial. Selanjutnya, penggunaan alokasi waktu dalam penyampaian materi tersebut. Menurut saya 2JP itu sudah cukup untuk menyampaikan materi tersebut. Di luar kita melakukan praktikum. Selanjutnya, dalam buku tersebut juga dilengkapi dengan contoh-contoh peristiwa sebagai pengantar pada saat akan dimulai proses pembelajaran. Jadi di situ peserta didik akan lebih mudah mengerti tentang hal-hal apa yang akan dipelajari saat itu. Terus gambar yang terdapat di dalam buku tersebut menurut saya itu sudah cukup dan menarik karena ada beberapa gambar yang berwarna, namun kebanyakan dari gambar tersebut itu tidak berwarna. Terus tabel dan grafik tidak terdapat dalam buku tersebut. Terus pendekatan yang cocok yang digunakan dalam menyampaikan materi ini yaitu pendekatan saintifik. Terus metode yang digunakan dalam menyampaikan materi ini yaitu metode tanya jawab atau metode ceramah. Model pembelajaran yang cocok dengan materi tersebut yaitu model pembelajaran discovery learning. Terus media yang cocok yang digunakan dalam menyampaikan materi ini yaitu media gambar, video, dan audio. Nah, di sini peserta didik akan lebih mudah mengerti jika melihat gambar-gambar misalnya organ-organ pencernaannya. Uji kompetensi di dalam buku tersebut menurut saya itu sudah relevan dengan tujuan atau indikator pembelajaran karena soal-soal yang terdapat di dalam uji kompetensi tersebut sudah memuat dari beberapa tujuan atau indikator pembelajaran yang terdapat di dalam buku biologi SMA tersebut. Selanjutnya, kelebihan atau kelemahan dari buku biologi SMA kelas 11 tersebut yaitu kelemahannya yaitu hanya terdapat 3 gambar yang berwarna. Kemudian gambar yang lainnya itu tidak berwarna dan di sini akan menimbulkan kebosanan dari peserta didik untuk mempelajari materi tersebut.
Selain itu, ada beberapa materi yang kurang lengkap dalam buku biologi SMA kelas 11 tersebut. Misalnya pada bagian organ-organ pencernaan mengenai usus dan pada bagian protein mengenai jenis-jenis asam amino, baik itu esensial maupun non-esensial. Terus kelebihan dari buku biologi SMA kelas 11 tersebut yaitu terdapat banyak gambar sehingga lebih mempermudah peserta didik untuk memahami walaupun tidak berwarna. Terus banyak tugas-tugas eksperimen atau percobaan yang akan membantu peserta didik untuk lebih memahami bagaimana materi dari organ-organ pencernaan tersebut dari hasil eksperimen atau percobaan yang dilakukan oleh peserta didik, kemudian dikaitkan dengan materi yang akan disampaikan, misalnya organ-organ pencernaan dan makanan sehat. Selanjutnya, miskonsepsi yang saya temukan dalam buku BSE Biologi kelas 11 yang ditulis oleh Purnomo dan kawan-kawannya. Di sini saya menemukan 6 jenis miskonsepsi. Yang pertama yaitu pada halaman 186 menyatakan bahwa setelah makanan masuk ke mulut, selanjutnya akan masuk ke kerongkongan. Sedangkan dalam buku Biologi edisi kedua yang ditulis oleh Helena Curtis, pada halaman 633 yang menjelaskan bahwa setelah makanan masuk ke mulut akan melewati faring, kemudian masuk ke kerongkongan. Jadi di sini terjadi miskonsepsi, yaitu jenis miskonsepsi misidentifikasi, yaitu di sini peserta didik dapat salah dalam mengidentifikasi suatu konsep. Selanjutnya pada halaman 186 juga ditemukan tentang pengertian dari bolus. Di sini menyatakan bahwa bolus ini merupakan makanan yang dilumakkan di dalam mulut oleh air liur. Konsep ini juga berbeda dengan konsep yang terdapat di dalam buku Campbell pada jilid 3 yang terdapat pada halaman 30 sampai halaman 31 yang menjelaskan bahwa bolus ini merupakan makanan yang berbentuk bola. Jenis miskonsepsi ini merupakan jenis miskonsepsi oversimplification, yaitu terlalu menyederhanakan konsep sehingga peserta didik lebih susah untuk memahami apa maksud dari konsep tersebut. Terus miskonsepsi yang ketiga yaitu yang terdapat pada halaman 188 yang terdapat pada bagian lambung. Jadi di dalam lambung terdapat getah lambung yang menghasilkan beberapa enzim. Di dalam buku BSE Biologi SMA kelas 11 yang ditulis oleh Purnomo dan kawan-kawannya, di sini dijelaskan bahwa getah lambung ini menghasilkan beberapa enzim, yaitu enzim renin, pepsinogen, dan lipase. Sedangkan dalam buku Saktiono yang terdapat pada halaman 113 memiliki konsep yang berbeda yang menyatakan bahwa di dalam getah lambung ini menghasilkan hanya 2 enzim, yaitu enzim renin dan pepsinogen, dan tidak terdapat enzim lipase. Nah, di sini terjadi miskonsepsi atau perbedaan konsep antara buku yang satu dengan buku yang lain. Jadi di sini bisa terdapat jenis miskonsepsi, yaitu misidentification atau kesalahan dalam mengidentifikasi suatu konsep. Terus pada halaman 189 yang menjelaskan tentang usus halus, yang menyatakan bahwa usus halus ini memiliki panjang kurang lebih 6-8 meter. Konsep ini juga berbeda dengan konsep yang terdapat dalam buku yang ditulis oleh Sumarwan yang terdapat pada halaman 56 yang menyatakan bahwa usus halus memiliki panjang sekitar kurang lebih 5 meter. Jadi di sini terjadi perbedaan konsep. Jenis miskonsepsi ini merupakan jenis miskonsepsi terlalu menggeneralisasikan konsep. Terus pada halaman 196 tidak dijelaskan mengenai konsep protein sebagai biokatalisator seperti yang dijelaskan dalam buku yang ditulis oleh Rusdi Biomed dan Bambang Karhoto pada halaman 16 yang menyatakan bahwa biokatalisator adalah zat yang mempercepat
reaksi kimia yang terjadi di dalam sel tubuh, namun tidak ikut bereaksi. Selanjutnya, miskonsepsi yang terakhir yaitu yang terdapat pada halaman 196, yaitu mengenai tentang karbohidrat. Nah, di dalam buku yang dianalisis ini yang menyatakan bahwa dalam 1 gram karbohidrat menghasilkan energi 4,2 kalori, sedangkan di dalam buku yang ditulis oleh Saktiono pada halaman 94 menyatakan bahwa dalam 1 gram karbohidrat hanya terdapat 4,1 kalori. Jenis miskonsepsi ini merupakan jenis miskonsepsi misidentifikasi. Nah, di sini dapat terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi konsep. Jadi dalam buku BSE Biologi SMA kelas 11 yang dianalisis, yang ditulis oleh Purnomo dan kawan-kawannya, ditemukan 6 jenis miskonsepsi, yaitu 4 jenis misidentifikasi dan 1 jenis oversimplifikasi, terus 1 jenis overgeneralisasi. Nah, itulah tadi hasil analisis yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Submateri yang saya analisis yaitu bagian B, makanan sehat, bergizi dan seimbang, dan bagian C, sistem pencernaan pada hewan Memamabiak. Nah, pada bagian B, makanan sehat, bergizi dan seimbang, gambar yang ditampilkan sudah lengkap, namun terdapat miskonsepsi. Pada bagian lemak halaman 198, jenis miskonsepsinya yaitu overgeneralisation yang terlalu mengumumkan dari pengertian lemak, penjelasannya. Nah, lemak, kalimat yang seharusnya dipakai yaitu lemak berfungsi sebagai sumber energi yang paling padat yang menghasilkan 9 kalori untuk setiap gram. Sumber utama lemak adalah minyak tumbuh-tumbuhan. Sumber yang saya dapat yaitu dari Sunita Al-Matsir, buku Dasar Ilmu Gizi, Jakarta, Gramedika Pustaka Utama, 2006. Selanjutnya pada bagian vitamin halaman 200 terdapat miskonsepsi. Jenis miskonsepsinya yaitu undergeneralisation yang disampaikan hanya merujuk pada sebagian objek saja. Nah, adapun kalimat yang seharusnya terdapat pada bagian vitamin ini adalah vitamin diperlukan dalam jumlah yang sangat kecil, tidak menghasilkan energi. Jika kelebihan vitamin akan dibuang ke ginjal, dan jika tubuh kekurangan vitamin menyebabkan penyakit defisiensi. Sumber yang saya dapat dari Enda Sulistyowati, buku Sistem Pencernaan halaman 6. Nah, selanjutnya bagian mineral halaman 202 terdapat miskonsepsi. Jenis miskonsepsinya yaitu overgeneralisation. Penjelasan mineral merupakan bagian dari tubuh dan memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Kalsium, fosfor, dan magnesium adalah bagian dari tulang dan hemoglobin dalam sel darah merah. Sumber yang saya dapat yaitu dari Sunita Al-Matsir, buku Dasar Ilmu Gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu bab 7, pernafasan pada manusia dan hewan. Adapun submateri yang dibahas, yang pertama itu sistem pernafasan pada manusia, yang kedua sistem pernafasan pada hewan. Adapun yang dibahas pada bagian pertama, yang pertama organ-organ pernafasan manusia, mekanisme kedua mekanisme pertukaran gas CO2 dan CO2, yang ketiga mekanisme pernafasan, yang keempat frekuensi pernafasan, yang kelima volume udara pernafasan, dan yang keenam gangguan pada sistem pernafasan. Pada materi sistem pernafasan pada manusia, saya tidak menemukan miskonsepsi, tetapi terdapat kekurangan. Yang pertama yaitu
kurangnya gambar yang menunjukkan organ-organ sistem pernafasan pada manusia. Yang kedua, gambar yang ditampilkan terlalu kecil. Yang ketiga, bahasa yang digunakan banyak yang tidak dapat dimengerti oleh siswa SMA. Baik, saya akan melanjutkan bagian B, yaitu sistem pernapasan pada hewan. Yang dimaksud di sini yaitu hewan invertebrata dan vertebrata. Adapun miskonsepsi yang saya dapatkan pada buku yang diterbitkan oleh Purnomo pada halaman 246 bahwa paru-paru katak berupa sepasang kantong tipis yang elastis sehingga udara pernapasan dapat berdifusi, dan dinding-dinding banyak dikelilingi oleh pembuluh darah kapiler sehingga paru-paru katak berwarna kemerahan. Paru-paru dengan rongga mulut dihubungkan oleh bronkus yang pendek. Dibandingkan dengan buku yang diterbitkan oleh Dr. Randes Maskurijasin pada halaman 90, di mana paru-paru katak terdiri atas dua suku yang elastis yang berisi lipatan yang membentuk kamar-kamar kecil yang disebut alveola, yang masing-masing dilapisi oleh pembuluh darah kapiler, dan masing-masing saku paru-paru dihubungkan dengan saluran bronkus yang pendek. Miskonsepsinya bahwa yang terdapat pada buku Maskurijasin lebih menyederhanakan penjelasannya dan mudah dipahami. Adapun kelemahan yang saya dapatkan pada buku tersebut, contoh-contoh gambar yang terdapat pada buku tersebut kurang menarik karena kurang adanya warna, serta ukurannya sangat kecil, dan kata-kata yang terdapat pada buku tersebut kurang dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu bab 8, di mana bab 8 ini mengandung dua submateri, yaitu sistem ekskresi pada manusia dan sistem ekskresi pada hewan. Adapun yang akan saya bahas yaitu submateri yang pertama, di mana yang submateri yang pertama yaitu sistem ekskresi pada manusia meliputi empat pembahasan, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, hati. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu ginjal. Di sini saya tidak menemukan kalimat miskonsepsi, tetapi saya menemukan cukup kekurangan, yaitu pada ginjal. Pada ginjal ini memiliki cukup kelengkapan gambar, tetapi hanya menampilkan sedikit pengertian yang kalau anak SMA bisa kurang memahaminya. Yang kedua, kulit di sini memiliki pengertian yang cukup mudah dipahami untuk anak SMA, tetapi gambarnya kurang. Oke, jadi yang ketiga, paru-paru. Di sini juga saya tidak menemukan kalimat miskonsepsi, tetapi hanya menyampaikan sedikit penyampaian, yaitu di mana di sini hanya memberikan sedikit penjelasan dan hanya gambar paru-paru tanpa struktur dan penjelasan yang jelas. Oke, yang terakhir, hati. Di sini juga saya tidak menemukan kalimat miskonsepsi, tetapi di sini saya menemukan sedikit kekurangan, yaitu pada gambarnya mungkin sangat susah dimengerti untuk anak SMA, dan penjelasannya juga sederhana sekali. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dari kelompok 3. Di sini kami menganalisis buku biologi SMA kelas 2. Dan materi yang kami analisis untuk menemukan kalimat miskonsepsi yaitu pada materi bab 8, yaitu sistem ekskresi pada manusia dan hewan. Dan di sini saya menganalisis pada materi bagian B, yaitu sistem ekskresi pada hewan, yaitu pada ikan.
Nah, di sini saya menemukan satu kalimat miskonsepsi dan saya juga memiliki buku pembanding yaitu pada buku biologi kelas 2 yaitu pada penerbit Swaha Bhaktiar. Dan di sini pada buku biologi kelas 2 Purnomo halaman 275 pada submateri sistem ekskresi pada hewan ditemukan kalimat miskonsepsi yaitu ginjal ikan air laut tidak memiliki glomerulus, sedangkan pada buku pembanding buku biologi Swaha Bhaktiar halaman 179 menyatakan bahwa ikan memiliki glomerulus. Jadi konsep yang benar adalah ada ikan yang memiliki glomerulus dan ada yang tidak memiliki glomerulus. Jadi konsep yang terdapat pada buku biologi kelas 2 Purnomo halaman 275 terlalu menyimpulkan secara sempit. Karena pada intinya ada ikan yang memiliki glomerulus dan ada ikan yang tidak memiliki glomerulus. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa saya hanya menemukan satu kalimat miskonsepsi pada bagian B sistem ekskresi pada hewan yaitu pada ikan.